Now it's much harder to laugh. Hard to get up and then work on my craft. Yeah. I need inspiration. Don't need no validation. No more medication. Just try some meditating. I don't need you to save me. Feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the maybe I'm done, maybe I've lost. Still putting up a fight because I love my mom, I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I saw my life overthinking my past. Siapa lagi yang belum gabung, bro? Belum gabung. Masih banyak, Pak. Udah 6 orang, baru 5 ya. Satu saya, 4 orang lagi berarti. Doni, Fahmi, Indra, Umar, oh Rusdan belum. Dan belum sama I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Ain't no love like a real love, but it goes so fast. All tied up like a captive. I'm on to you. Used to pay to my love life, sending a rainbow who's playing it cool. I don't felt this in ages, and I've no more patience. So won't you please stay a bit longer? You're making me stronger, making me stronger. Stay a bit longer. You're making me stronger, making me stronger. Don bisa mendengar, saya lagi nyetel lagu buat backsound. Iya, Pak. Kedengaran nggak lagu yang saya setel buat backsound? Dengar, Pak. Kedengar ya? Iya, Pak. Lagunya apa suara saya aja? Suaranya, Pak. Kan saya lagi nyetel musik nih buat tunggulah istilahnya ya, waiting. Itu kedengaran nggak musiknya? Enggak, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, jam 16:05 kita mulai aja ya. Jadi nanti teman-teman yang lainnya biar bisa menyusul aja. Oke, siap, Pak. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Shopee.
I know you don't love me like you say you do. I know you don't love me like you say you do. I know you don't love me like you say you do. Hey, I'm kind of glad you didn't pick up. I kind of just called to hear your voice. I miss you. I've been thinking about you, and I've been thinking about our love and how much I miss you. I miss being around you, hearing your laugh and holding your hand. I think of you every day. I hope and I wish that you're doing okay. I want us to go back to the old days because I miss you and I just thought of you. Ya, jadi apa? Jadi di dalam 7OC layer ini ya, di sini merupakan bentuk model nih teman-teman ya. Jadi model inilah yang akan mengatur seluruh pertukaran data ya teman-teman ya. Ya, jadi di dalam 7OC layer ini ya, atau misalkan OSI layer itu apa ya? Pertama kita pecah dulu nih. OSI itu singkatan dari Open System Interconnection ya. Jadi teman-teman mesti ingat nih, istilah dari OSI itu merupakan Open System ya, Open System Interconnection. Nah kemudian di dalam OSI ya, di dalam OSI ini itu nanti akan terdapat beberapa layanan nih teman-teman ya. Nah di situ ada dikasih lihat tuh layanan seperti tadi yang kita sebutkan ya di dalam aplikasi. Yang itu diantaranya ada DNS ya, ada FTP, kemudian ada HTTP ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga di OSI layer ke-6 ya, di situ ada layanan SSL yang tadi saya bilang ya, untuk ke presentasi ya, untuk diperlihatkan gitu ya, diproses ya. Nah kemudian di OSI ke-5 ini ada OSI namanya OSI Session nih. Nah di OSI Session ini di situ mengatur ya, mengatur beberapa fungsi nih teman-teman gitu. Nah kita akan bahas secara dalam nih. Kok nggak bisa dipencet terus? Nah, bentar, ini masih kita tampilkan gambar. Nah, jadi di dalam komunikasi data ya, kita contohkan nih teman-teman ingin mengirim email ya, mengirim email. Nah, email itu berada di level application layer, aplikasi layer ya. Nah, apa sih gitu kan aplikasi layer gitu kan? Nah, application layer itu termasuk model OSI ya, yang berkaitannya dengan pengguna nih teman-teman. Jadi di dalam aplikasi layar ini itu sangat erat dengan pengguna. Jadi pengguna itu bisa melihat yang namanya email ya, bisa mengoperasikan. Nah, ketika pengguna itu akan mengirimkan email gitu ya, akan mengirimkan email.
Selanjutnya masuk ke layer presentasi nih ya. Mulai dirubah nih, data-datanya di dalamnya mulai dirubah ya, karena bentuknya harus berupa binari ya, harus berupa binari. Nah, kemudian masuk lagi ke layar sesi ya, ke layar sesi, terus masuk ke layar transport, kemudian masuk ke layar network ya, ke layar data link hingga ke layar fisikal ya. Baru kemudian si data tersebut setelah dikonvert menjadi bentuk biner ya, angka 00 dan 1 ya, angka 0 dan 1, kemudian disampaikan lagi nih di sisi penerima nih. Nah, di sisi penerima itu pertama masuk ke dalam fisikal. Jadi menerima dulu tetap angka 0 dan 1 itu tadi. Kemudian dilakukan pengolahan dan lain sebagainya ya. Nah, sampailah kepada email yang penerima. Jadi penerima masih bisa nih baca email ya, email apa gitu ya pesannya, kemudian seperti itu. Nah, nah apa sih perbedaannya gitu ya antara host layer dan media layer gitu ya. Nah, jadi di dalam OSI model ini ya, nah untuk tingkat ataupun untuk batasan dari model host layer ini itu sampai di tahapan transport nih teman-teman ya, di transport layer, yaitu transport layer itu untuk memberikan segmen ya. Segmen itu tadi sebenarnya pemecahan paket data. Jadi paket data itu dipecah ya. Di dalam setiap layer ini itu memiliki struktur headernya masing-masing. Nah, kalau untuk transport itu sebutannya segmen, kemudian di dalam layer network itu sebutannya paket ya. Kemudian setelah masuk ke data link itu sudah berupa frame. Nah, sehingga masuk lagi di dalam physical layer itu sudah berbentuk bits, yaitu tadi 0 dan 1 gitu. Nah, jadi di dalam OSI layer ini dia mengontrol seperti ini. Terus apa sih fungsinya dari host layer itu kan? Dari host layer itu apa fungsinya? Nah, kalau misalnya kita lihat dari gambar ini ya, fungsinya itu untuk menjamin pengiriman data secara akurat ya antar perangkat nih. Jadi host layer itu harus menjamin nih data yang akan dikirim terus akurat dulu ya dari pengguna. Misalkan diinputkan hai gitu kan, bagaimana kabarnya, kemudian masuk lagi ke apa namanya, layer transport ya, layer transport gitu ya. Kalau dipresentasikan dia bentuknya JPG ya atau GIF dan lain sebagainya. Karena kita tidak menggunakan GIF dan lain sebagainya, kita cuma hanya bentuk teks ya, bentuk teks. Kemudian masuk ke dalam sesi nih untuk interhost communication-nya nih. Ini kita menggunakan apa nih? Kita kata si sesi teh. Oke, kita langsung aja lah kirimkan ke layer transport ya, menggunakan apa? IP misalnya. Kita lakukan pemetaan ya. Oke, pakai TCP aja dulu. Nanti selanjutnya di network kita kasih pengalamatan, siap gitu kan ibaratnya. Nah, mulai tuh media layer udah mulai bekerja tuh di network ya. Oke, tujuannya misalkan untuk ke Kang Rusdan ya, tujuannya, terus pesannya itu bentuknya hai, bagaimana kabarnya, yang sudah dilakukan pemecahan ya menjadi paket-paket kecil di dalam network, sehingga masuk ke data link itu sudah menjadi frame-nya lebih kecil lagi nih ya, lebih kecil lagi. Terus kemudian selanjutnya adalah dijadikan ke dalam bentuk bits. Nah, baru tuh mulai ada angka 0 dan 1 tuh lahir di situ. Nah, setelah masuk di bits kemudian barulah ditransmisikan menggunakan media transmisi, yaitu baik menggunakan kabel Ethernet atau wireless gitu kan, atau fiber dan lain sebagainya. Kemudian di media layer ini itu mengontrol pengiriman pesan ya secara fisik melalui jaringan. Jadi ya kita lihat ya, di dalam media layer ini itu terdapat masuk 3 segmen layer ya. Ya. Dari 3 layer ini ada network, data link, kemudian physical gitu ya. Ini termasuk dalam media layer. Itu tugasnya untuk mengontrol pengiriman pesan itu secara fisik ya melalui jaringan ya, melalui konfigurasi jaringan. Nah, kemudian aplikasi layar itu apa sih gitu kan? Nah, jadi aplikasi layar ini ya itu merupakan ya layer terdekat dengan pengguna yang tadi saya ulas ya, sebagai bentuk antarmuka atau bentuk interface yang dapat dilihat oleh pengguna tetapi secara fungsional termasuk dalam lingkungan OSI nih teman-teman.
Nah, kemudian yang kedua, memungkinkan pengguna untuk melakukan akses terhadap jaringan komunikasi melalui program software ya. Jadi memang harus menggunakan software karena jadi pengguna itu tidak mungkin mereka langsung masuk ke dalam inti kernel gitu ya, atau sebuah inti dari sistem, tidak bisa. Mereka menggunakan perantara gitu ya. Perantaranya itu berupa software atau program aplikasi. Ya, seperti email, kemudian seperti file transfer gitu kan, seperti browsing. Nah, itu merupakan bentuk dari file atau software yang termasuk dalam application layer. Kemudian apa sih ya yang termasuk di dalam, atau apa sih ya fungsinya dari presentasi layar ini gitu kan? Nah, layar ini berfungsi khusus gitu ya, berfungsi khusus yang berkaitan dengan translasi informasi antar dua buah sistem. Nah, kemudian layar ini melakukan pengemasan data ya dari setiap sisi aplikasi sehingga mudah untuk lapisan sesi ya mengirimkan ataupun sebaliknya. Kemudian layar ini berfungsi untuk mengatasi perbedaan format data nih. Kemudian dilakukan kompresi ya, atau dikompres datanya. Kemudian dilakukan enskripsi ya. Jadi setelah format datanya disesuaikan, kecocokannya disesuaikan, misalnya di sini datanya berupa PDF ya, misalnya berupa PDF lah, kita akan kirimkan berupa PDF. Kemudian PDF ini kita kompres ya, kita kompres dulu isi-isinya termasuk dengan size segala macam. Kemudian baru dienskripsi. Dienskripsi itu berikut dari isi datanya dienskripsi ya. Jadi kan nanti ada enskripsi, ada deskripsi ya. Jadi nanti itu berupa key. Jadi nanti yang akan disimpan tuh berupa key, yaitu biasanya dalam bentuk ASCII nih ya, yang deskripsi itu SCI, JPG ya, MPG, QuickTime, binary ya, TIFF ya, GIF, MIDI dan lain sebagainya. Itu hal-hal itu, data-data itu yang akan dienskripsi pada presentasi layar ini. Nah, kemudian di sesi layar itu baru nih dia akan memproses nih, memulai, mengontrol ya, memelihara di situ ya, memelihara dan mengakhiri suatu percakapan antar aplikasi atau bisa disebut dengan istilah dialog kontrol. Nah, di dalam sesi layar ini selain itu juga dia memiliki fungsi ataupun tugas sebagai proses sinkronisasi, pengiriman dan penerima data agar tidak terjadi kesalahan pembacaan data di sisi penerima. Nah, model dialog yang dimaksud itu bisa menggunakan simplex ya, atau half duplex dan juga full duplex ya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar pengantar telekomunikasi ini pasti pernah mendengar nih istilah simple, half duplex ya, ataupun full duplex. Teman-teman pernah masuk mata kuliah pengantar telekomunikasi kan? Belum, Pak. Belum. Alah. Terus kalau belum berarti teman-teman langsung diisi dengan komunikasi data. Iya ya. Berarti mata kuliah mata kuliah pengantar telekomunikasi teman-teman belum pernah ambil atau belum dapat paketnya. Belum, Pak. Oke. Belum kan? Oke. Terus selanjutnya adalah ya di dalam sesi layar ini dia memberikan layanan ya atau protokol yang berupa X Windows ya, SQL itu merupakan database ya, RPC, NetBEUI ya, Apple Talk, Session Protocol atau ASP, Digital Network Architecture Session Control Program ya, atau disebut DNASCP ya. Kemudian terus penggunaan lapisan sesi ini akan menyebabkan proses pertukaran data dilakukan secara bertahap. Jadi tidak sekaligus nih. Jadi nggak langsung semua gitu kan, kita ngirim file langsung dikirim, tidak. Nah, kemudian kita masuk lagi ke transport layer nih teman-teman. Jadi di dalam transport layer ini ya itu bertanggung jawab dalam menangani proses pertukaran data ya, atau proses komunikasi datanya ya, mulai dari pengiriman pesan ya dari ujung ke ujung, itu maksudnya dari ujung ke ujung tuh dari setiap layer ya, dari setiap layer itu komunikasi di transport layer ini sudah mulai berperan nih teman-teman, walaupun dia perannya setelah sesi secara modelnya, tetapi ya secara backgroundnya ya, atau secara pergerakan tidak terlihat lah, shadow gitu, dia sudah memantau
sudah memantau nih, memastikan ya untuk pengiriman pesannya. Nah, kemudian pesan yang diterima oleh transport layer ini akan dipecah nih, tadi yang saya bilang, menjadi segmen-segmen kecil ya. Jadi nanti ada 3 istilah ya, ada istilah pemecahan di setiap transport layer tadi. Nah, kemudian istilah pemecahan ini disebut dengan segmentation. Nah, pada sisi penerima akan dilakukan lagi penggabungan dari segmen-segmen yang telah dipecah ya dengan istilah reassembly. Nah, kemudian layer ini juga bertanggung jawab untuk memastikan reliabilitas data ya atau keutuhan data nih dalam proses transmutasi agar data kedua belah pihak ya dari pengirim dan penerima itu sama. Jadi nggak ada yang tertinggal. Istilahnya mah kalau misalnya kita ngirim pesan tuh masuk semua, nggak ada yang kepotong karena tadi ada proses enskripsi kan. Terus juga terus ada proses untuk pemecahan menjadi segmen-segmen kecil. Nah, di situ transportasi layer ini harus memastikan data yang akan dikirim dan juga yang akan diterima oleh pengguna harus sesuai. Nggak boleh ada yang hilang, nggak boleh ada yang berubah gitu ya, nggak boleh ada yang cacat atau nggak boleh ada yang nggak terbaca gitu. Nah, kemudian di network layer ini ya itu memiliki fungsinya sedikit sih ya. Di network layer ini itu untuk memberikan pengalamatan atau routing ya. Jadi di network layer ini memberikan pengalamatan konfigurasi ya, pengalamatan ya. Kalau misalkan biasa kita lakukan konfigurasi itu kita memberikan IP address ya. Jadi di network layer ini sedikit fungsinya setelah melakukan pengalamatan ya sudah selesai karena sudah tahu alamatnya mau kemana gitu ya. Nah, kemudian ada masuk nih, kita pecah lagi ya, ada yang namanya IP atau Internet Protocol ya. Jadi kan kalau sering kita sebut bahasanya IP address ya, sebenarnya IP address itu kita bagi lagi ya. Ada namanya IP protokol. Kalau address kan alamat jelas. Nah, kita lebih fokus kepada IP-nya atau Internet Protokolnya. Kenapa? Karena Internet Protokol ini itu sangat populer di jagat raya, jelas karena hampir setiap pengguna ya yang menggunakan jaringan internet pasti rata-rata mereka mengetahui istilah IP ya ataupun IP address. Nah, kemudian kelebihannya adalah yang pertama memiliki alamat sedunia nih ya. Jadi IP address ini dimiliki oleh sedunia dan sifatnya juga unik, tidak sama gitu ya. Jadi di seluruh dunia ini yang terhubung dengan koneksi internet ataupun koneksi lokal ya itu tidak akan pernah sama nih teman-teman, khususnya untuk IP itu sudah tidak akan sama karena pada saat ini aja dari total IP ya IP yang digunakan tuh baru 37% sedunia ya yang terhubung dengan internet. Jadi masih banyak alamat IP ya yang belum digunakan gitu, berarti masih ada banyak perangkat mungkin ya, beberapa perangkat yang offline, terus kemudian ada beberapa perangkat yang belum diproduksi mungkin, jadi sehingga sisa dari pengalamatannya itu masih belum tercapai atau terpenuhi secara maksimal. Nah, kemudian di dalam IP ini mendukung banyak aplikasi nih ya, yang dimaksud dengan aplikasi itu yang termasuk dalam layer 7 yaitu dari layer aplikasi ya. Nah, itu dari FTP, HTTP, HTTPS, SNMP ya, kemudian SMTP dan lain sebagainya. Kemudian memiliki standar de facto untuk protokol 3. Nah, jadi IP ini sudah disahkan ya, de facto itu sudah disahkan, sudah dikukuhkan gitu ya, sudah menjadi standar ya untuk penggunaan IP ya di dalam layer 3 tentunya ya. Nah, kemudian ada 2 jenis IP yang sampai saat ini mungkin teman-teman masih bisa mendengar ya, yaitu ada IP versi 4 ya, kemudian juga ada IP versi 6. Nah, untuk versi 4 ini yang sering kita gunakan nih teman-teman. Tapi kalau untuk perusahaan besar ya ataupun jaringan yang sangat besar dan rumit ya, kompleks, itu sudah hampir rata-rata berubah menjadi IP 6. Cuman IP 4 pun masih banyak yang belum digunakan karena ada beberapa kelas ya. Ada 5 kelas ya yang belum digunakan oleh IP 4. Nah, kemudian IP 4 ini itu mulai diperkenalkan ya di tahun 1970-an. Kemudian untuk IP 6-nya itu
mulai diperkenalkan di tahun 1990 ya. Jadi IP4 ini bisa dibilang masih muda adiknya ya. Nah, kemudian IP4 ini terdiri dari 32 bit nih teman-teman. Ya, 32 bit itu kalau misalnya kita ingin mengetahui dari mana hasilnya ya, itu sama dengan dari 2 pangkat 32 ya, itu hasilnya 32 bit. Nah, kemudian di IP6 ini ada 128 bit nih. Nah, kita lihat klasifikasinya ya, pengelompokannya. Nah, di sini ada panjang jangka ya, yang tadi saya bilang untuk IP4 itu 32 bit, kemudian IP6 itu 128 bit. Nah, jenis angkanya yang digunakan biasanya kalau misalnya IP4 itu menggunakan angka nih kayak 192, 168, 1.1. Nah, itu merupakan pengalamatan menggunakan numerik. Tetapi kalau sudah IP6 itu bentuknya sudah kombinasi ya, udah alfanumerik, bisa angka, juga bisa huruf. Nah, kemudian contohnya nih ya. Contohnya seperti ini ya, 192, 168, 1.1. Nah, kemudian untuk dukungan alamat uniknya. Nah, di IP4 ini itu tersedia 4,29 miliar ya. 4,29 IP address ya, maksudnya bukan duit nih. Bahaya nih kalau Didin denger ini udah otaknya duit pokoknya mah. Ya, apalagi Tito nih udah ketawa-ketawa aja kerjanya udah pikirannya duit, itu saya yakin lah. Udah dengan miliar apalagi ya. Nah, jadi seperti itu nih teman-teman. Nah, kemudian di dalam jumlah kelas IP-nya ya, untuk IP4 itu dibagikan menjadi 5 kelas IP. Nah, kalau untuk IP6 itu tanpa batasan ya, tidak di kelas-kelas dia posisinya. Nah, untuk DNS record-nya itu kalau untuk IP4 hanya A, kemudian IP6 itu sudah A ya, A-nya sudah 4 kali. Kalau misalkan teman-teman punya domain, coba teman-teman akses domainnya, masuk ke dalam kontrol panel ya, kontrol panel dari domain. Di situ nanti ada pilihan DNS record. Nah, kalau misalkan DNS record teman-teman sudah menggunakan AAA, berarti dari server hosting tersebut sudah menerapkan IP6. Nah, untuk dari routingnya gimana nih? Gitu kan? Untuk dari routingnya menurun ya, kualitasnya, hasilnya ya, tidak efisien, sedangkan di IP6 ini stabil dan efisien untuk hasilnya. Nah, ukuran headernya itu kalau untuk IP4 itu 20 oktet ya, terus kemudian untuk IP6 itu ada 40 oktet. Nah, untuk IP security-nya nih, pengamanan IP address-nya kalau di IP4 opsional, itu tadi ya, salah satunya HTTP ataupun HTTPS itu opsional sebenarnya. Terus kemudian kalau untuk di IP6 itu wajib atau mendukung IP security. Kemudian untuk konfigurasinya, kalau misalnya IP4 itu dia sifatnya manual, kita bisa setting ya, Kemudian kalau untuk IP6 itu dia otomatis ya. Jadi ketika kita masuk ke internet, kemudian kita lakukan perangkat menggunakan IP dinamik ya. Nah, terus kita setting IP address-nya versi 6. Nah, itu udah otomatis itu. Berarti Google yang nanti istilahnya ya, protokol Google yang akan membaginya sendiri. Ataupun dari provider jaringan itu sendiri. Kayak Telkom mungkin sudah beberapa menggunakan IP6. Nah, kemudian nih format header-nya nih teman-teman nih, saya tampilkan nih. Jadi di sini ada version, ada IAHL ya, ada type of service, kemudian di sisi ini ada identification, ada TTL ya, kemudian ada protokol itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke source IP gitu ya, di sini dilihat nih panjangnya berapa ya, panjangnya jumlah IP-nya tadi ya, jumlah IP-nya, terus ada flag-nya, ada fragment offset, terus kemudian ada header checksum. Nah, di sini baru masuk ke source IP address, kemudian tujuannya ya, destination IP address kemana, tujuannya misalkan tadi kan awalnya 192, tujuannya ke 172 misalnya. Nah, di option ini itu merupakan tadi IP security-nya ya, bentuknya dia option kan, tidak wajib. Nah, nanti juga ada padding ya setelah itu. Nah, kalau misalnya di IP6 ya itu optionnya hilang nih, itu sudah wajib ya, untuk IP security-nya tidak
tidak lagi menjadi opsional, itu sudah wajib. Jadi cuman hanya diketahui versionnya, kemudian traffic class-nya masuk ke traffic class apa, kemudian ya flow label, lalu di situ ada payload, panjang payloadnya ya, kemudian ada next header-nya, ada hop limit, ada source address ya, address-nya dari mana ya asalnya, kemudian destination address, tujuannya ke siapa. Udah cuman simpel itu. Nah, kemudian di sini kita lihat nih ya, kita lihat lagi, kita bahas lagi. Kemudian di IP versi 4 nih tiap kelasnya. Jadi di dalam IP itu dia ada yang namanya pembagian blok ya, pembagian size juga ya, pembagian penggunaan dan lain sebagainya. Nah, untuk di kelas A itu ada bit nih. Di sini ada bit. Ada bit pertamanya itu pasti 0 ya, kemudian panjang net ID-nya itu 0 sampai dengan 8. Kemudian panjang host ID-nya itu 24 bit ya. Kemudian panjang networknya itu dari dari 0 ya sampai 127. Itu biasanya. Jadi ketika networknya itu menggunakan angka konfigurasi ya, misalkan 2.5.1 gitu ya. Pokoknya di bawah 127 ya untuk depannya awalnya itu pasti termasuk dalam kelas A. Berarti tujuannya untuk skala besar. Gitu kan? Karena nanti jumlah yang bisa dipergunakan oleh host IP-nya itu 16 juta pengguna atau 16 juta device ya, baik handphone atau baik komputer. Nah, itu sendiri. Cuma nanti pembagiannya itu kan baru host IP-nya, belum lagi subnetnya ya. Jadi sangat banyak lah gitu ya. Nah, kemudian untuk di kelas B yaitu bit pertamanya diawali dengan angka 10 ya, untuk 10 bit ya, termasuk 10 bit. Kemudian panjang dari net ID-nya itu 16 bit. Panjang hostnya juga sama 16 bit. Nah, jumlah network itu diawali dari 128 sampai dengan 191/16. Nah, itu tersedia host IP-nya 65.000 ya. Jadi di sini untuk komputer berskala menengah sampai dengan besar. Nah, di sini kita lihat lagi kelas C ya. Kelas C di sini udah 110 ya, 21 bit net ID-nya, kemudian host ID-nya itu 8 bit ya. Situ jumlah networknya mulai dari angka 192 sampai dengan 223. Nah, di situ jumlah yang bisa digunakan itu host IP-nya itu 2.097.152 ya. Nah, jaringan itu termasuk dari komputer berskala kecil gitu ya. Pak, pertanyaannya, gening kelas B sama kelas A angka host IP-nya banyakan kelas C sih gitu ya, kelas B sama kelas C. Kan kita lihat nih panjang net ID-nya saja sudah 21 bit di situ ya. Nah, terus kemudian di kelas D, nah itu untuk panjang net ID-nya dia tak terhingga ataupun tidak ada. Terus kemudian host ID-nya pun juga tak terhingga atau tidak ada. Nah, untuk jumlah networknya yang bisa digunakan ya, itu dari angka depannya 224 sampai dengan 247/28. Nah, untuk jumlah IP hostnya yang bisa digunakan itu kurang lebih 268 juta ya, 435.456. Nah, itu untuk multicast. Nah, kemudian dilanjut dengan kelas A nih teman-teman. Kelas A itu diawali dari 248 sampai dengan 255 ya untuk angka depannya. Jadi kalau misalnya teman-teman coba konfigurasi 255.255.255.255. Nah, itu biasanya hanya untuk uji coba teman-teman. Jadi untuk eksperimen atau uji coba ya dipergunakan. Nah, jadi karena dia tak terhingga, IP kelas E itu biasanya rata-rata digunakan untuk alat percobaan karena dia sifatnya karena sangat luas ya. Nah, gitu. Kemudian kita masuk lagi ya ke dalam sesi data link layer nih. Tadi kan sudah network ya. Sudah network, sekarang masuk lagi ke data link nih teman-teman. Nah, jadi data link ini ya itu tugasnya ya untuk menghantarkan data ya, dalam bentuk frame-frame kecil teman-teman ya, dalam bentuk frame-frame kecil dari titik sumber ke sumber
lainnya, atau bisa dengan istilah intermediate node ya, ke intermediate node lagi. Nah, kemudian di sini fungsinya itu untuk pengendalian kesalahan ya, atau error control. Tadi yang di depan juga sudah sekilas dibahas. Kemudian di summary ya, di summary setiap data layarnya itu ada yang namanya error control ya. Terus kemudian ada pengendalian lagi arus data nih, atau flow control. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman nih di dalam gambar. Jadi ini proses dari data link ya, pengiriman data link. Ini dari sender, kita anggap sebelah kiri. Ini kita sender, kemudian dia menggunakan media transmisi, yaitu di routing ya, pengalamatan di dalam network tadi, network layer. Kemudian dikirim nih, berarti dia menggunakan sinyal WiFi ya, atau wireless gitu ya. Nah, baru lari ke pusat penerima sinyal menggunakan gelombang radio ya, menggunakan gelombang radio. Kemudian dari frame tersebut ya dikirim sampai dengan ke penerima berupa frame lagi ya, ibaratnya seperti itu. Nah, kita bisa lihat lagi nih paket dari layer network ya, yang di data linknya nih. Kita lihat di sini prosesnya. Jadi di dalam network ya, masuk dulu ya, setelah tadi network dipecah ya pengalamatannya ya, menggunakan segmentation tadi ya, istilahnya segmentasi atau segmen. Kemudian lari ke data link ya, data link di sini. Kemudian dia dipecah menjadi bentuk-bentuk frame ya, dipecah menjadi bentuk frame, baru nanti dihantarkan kepada physical layer yang kemudian langsung ditransmisikan ya, ditransmisikan, yaitu intermediate sistemnya di sini menggunakan router ya, bahasanya router di tengah-tengah ya. Nah, terus kemudian di router ini dilihat nih, oh dia arahnya mau kemana, misalkan anggap ke komputer D. Nah, dari intermediate ini ya, datanya baru diteruskan ke komputer D. Oke. Berarti kalau misalkan ke komputer D mesti harus melewati komputer intermediate C dulu. Oke, kita komunikasi, diterimalah paket segmen frame-nya tadi ya. Diterima di intermediate system C, yaitu di router lah bahasanya, ini logonya router ya, logo router sebenarnya. Nah, dari data link itu kemudian langsung diteruskan kepada penerima atau end system ya, secara gambar di sini. Nah, untuk alurnya ya, kita bisa lihat nih. Nah, kita bisa lihat misalkan di sini kalau yang di bawah ya, source destinasinya itu pengiriman dari A ke F. Nah, jadi nanti di A itu menggunakan layer network, data link physical, kemudian diterima di intermediate B ya, di router B ini yang warna merah. Itu diterima physical, masuk lagi data link ya, sesuai dengan urutan, masuk lagi ke network ya, baru nanti akan ditransmisikan lagi karena tujuannya kita ke F gitu ya. Masuk lagi network, data link physical, kirim melalui kabel misalnya ya. Nah, masuk lagi ke routernya gitu ya. Nah, masuk ke dalam physical, data link, network, kemudian setelah oke gitu kan, baru network mengirimkan lagi ke data link, ke physical menggunakan kabel. Masuklah ke komputer F, tapi sebelum bisa diterima dan dibaca oleh networknya F, itu melalui physical ya, layar physical dulu. Pakai datanya yang tadi frame tadi, kemudian dirubah lagi ya menjadi bentuk dari physical ke frame bentuk ke segmen. Nah, nanti segmen lagi dibentuk lagi sampai dengan bentuknya file tersebut ya. Yang tadi dari network, terus di deskripsi lagi. Ketika deskripsi baru merupakan bentuk-bentuk dari file yang akan diterima dari komputer F. Nah, kemudian masuk nih ke physical layer. Apa sih fungsinya atau apa sih tugasnya gitu ya. Nah, physical layer ini tugasnya adalah untuk mengirimkan ya, dan juga menerima deretan bit ya. Deretan bit itu angka 0 dan 1 tadi ya, yang ubah menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirimkan melalui media transmisi ya. Nah, di dalam physical layer ini itu bentuk pertukaran datanya itu terjadinya di sini. Jadi bukan di network atau bukan di layer transport, layer sesi gitu kan, bukan layer manapun ya istilahnya. Dalam bentuk transaksinya, dalam proses transaksinya itu terjadi di dalam physical layer. Nah, kemudian apa sih gitu kan yang menjadi termasuk dari media transmisi. Nah, ini kita kasih sampelnya itu 3. Yang pertama kabel logam ya,
kemudian ada kabel optik atau fiber optik, kemudian menggunakan kabel radio atau wireless ya. Nah, itu seperti itu teman-teman di dalam physical layer. Nah, summary-nya dari summary yang ini, yang tadi ke atas ya, summary OSI. Jadi OSI ini itu masih belum bisa bekerja ya, masih belum bisa bekerja secara sempurna, harus dilakukan modifikasi nih dalam transaksi atau pertukaran data internet ya. Nah, itu nanti menggunakan model TCP/IP. Nah, kemudian di OSI ini ya, sebelum paket-paket itu benar-benar dikirimkan ya, benar-benar dikirimkan atau diterima, itu harus ada penambahan header dulu. Nah, penambahan header ini ya yang harus dilalui. Dalam setiap penambahan header itu disebut dengan istilah encapsulation. Nah, setelah header itu sudah tersedia dan ada, nah data paket baru diberi nama. Nah, diberi nama itu PDU ya, protokol data unit. Tetapi PDU ini di setiap layer berubah. Seperti yang tadi saya sebutkan. Di layar transport itu berupa namanya segmen, kemudian di layar di layar network itu berupa paket istilahnya, kemudian masuk lagi di data link itu sudah berubah menjadi frame. Nah, setelah itu dari frame berubah lagi bentuknya menjadi bit. Nah, jadi mau masuk lagi ke penerima sama, dari bit masuk ke frame, frame jadi paket gitu ya, paket jadi segmen. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini cara kerja OSI layer ya. Tadi ketika mengirimkan paket, pertama sisi user ya. Misalkan ingin mengirimkan file video ya, kemudian masuk turun ke OSI presentasi ya, OSI presentasi. Kemudian di OSI presentasi ini dia dilakukan apa? Tadi kan sudah saya jelaskan. Ingat nggak? Ada yang bisa jawab? Halo, suara saya hilang lagi kah? Tidak, Pak. Suara hilang nggak yang saya? Enggak. Enggak, Pak. Benar. Aman ya? Benar, Pak. Aman. Aman. Oke. Nah, jadi nah, di dalam di dalam presentasi layar ini ya, misalnya kita mengirim email ya, dia melakukan translasi ini. Di dalam presentasi itu melakukan translasi ya antar kedua buah sistem ya. Baru kemudian dilakukan enskripsi ya. Jadi enskripsi itu dilakukan di proses presentasi, kemudian masuk ke layar sesi. Layar sesi ini tugasnya untuk melakukan pembukaan obrolan lah bahasanya ya, pembukaan obrolan terhadap ke transport gitu ya. Bukan obrolan, dia juga mengontrol, bisa mengakhiri gitu ya. Misalkan pembukaan obrolan, gue mau ngirim paket. Siap bro gitu kan. Nah, di dalam transport ini ya, itu pecah dulu. Sebelum lu gua kirim, sorry ya, gue pecah dulu nih. Nah, supaya gua nggak lupa, gua labelin namanya segmen ya, header segmen tadi PDU ya. PDU-nya itu protokol data unit. Gue kasih nih labelnya segmen. Oke, gua transfer ke network. Network gue mau kirim ke komputer penerima. Oh siap, alamatnya berapa? Sekian. Oh siap, gitu kata network. Nah, di network sebelum dikirim, biar aman, biar ringan proses pengirimannya, gue pecah dulu ya. Oke, gue pecah nih. Persiapan dipecah. Di mana pecahnya? Di data link. Data link. Pecah yo. Pecah, siap. Gue pecah ya. Oke, pecahlah jadi bentuk frame. Nah, setelah udah dipecah dari frame, jadi bit. Fisikal ya, fisikal nih, bitnya nih. Udah jadi bentuk pecahan panjang ya, cuma 0101. Kirim. Ya bos, gue kirim pakai apaan? Fiber optik. Oke, biar cepet. Kirim. Nah, setelah itu baru di sisi penerima diterima dulu. Oke, paket diterima gitu kan. Gue konfirmasi dulu nih 01 kodenya sama 01. Oke, sip. Nah, terus di dalam data link dia bawa nih ya, bawa dirubah lagi ke frame. Nah, setelah dirubah frame, di dalam OSI layernya, di OSI layer network disamain nih.
oh ada label apa namanya? Ada label paket. Oh, berarti ini mah dari si network. Siap, proses. Kemudian di segi transport ya. Nah, masuk lagi ke dalam sesi melakukan deskripsi. Tadi kan sudah di deskripsi lagi. Dilanjutkan ke presentasi, disampaikan kepada aplikasi. Oh, isinya hai apa kabar gitu. Nah, kemudian kita lihat nih di dalam model TCP/IP, karena dalam OSI 7 layer ini belum sempurna ya, atau belum sepenuhnya dapat diimplementasikan pada komunikasi data internet atau jaringan internet, akhirnya para praktisi dan peneliti ya di bidang jaringan gitu ya, itu sepakat untuk membuat model TCP/IP yang dimana gitu ya, TCP/IP ini ya merupakan bentuk dari model modifikasi OSI 7 layer. Nah, untuk dapat memiliki dua protokol utama ya di dalam TCP/IP itu ada yang namanya istilah transmisi kontrol protokol atau TCP itu sendiri. Nah, itu terletak pada layer transport. Kemudian ada IP protokol sendiri ya, itu terletak pada layer network. Nah, ini kita bisa lihat nih mulai pemecahannya nih. Kalau teman-teman bingung, nanti ada lagi gambar selanjutnya yang lebih sederhana. Jadi di sini kita bisa lihat nih peran aplikasi layar ya, layar aplikasi itu di dalam model TCP/IP itu sangat besar. Kalau dalam proses komunikasi data jaringan internet ya, bukan jaringan lokal tapi jaringan internet. Nah, untuk aplikasi layar, presentasi, kemudian session itu dikerjakannya di aplikasi layar. Jadi apa? Misalnya gini, sekarang ada program WA ya, kita anggap WA. Nah, WA itu kan bersangkut pautnya berhubungan dengan pengguna ya, dia memiliki user interface ya antar muka pengguna. Nah, kemudian di penggunaan itu misalnya tadi saya mengirim chatting. Nah, chattingnya apa? Misalkan hai apa kabar itu. Nah, untuk proses layar presentasi dan juga sesi itu dikerjakan di dalam aplikasi layar. Jadi dalam aplikasi layar ini dia mengerjakan tiga layar sekaligus nih. Proses enkripsinya gitu kan, proses untuk menyamakan kemana tujuannya dan lain sebagainya itu dikerjakan di dalam proses aplikasi layar. Kemudian untuk transport layer dan juga network layer itu mulai nih ya, pengalamatan host to host atau server to server bahasanya. Ya, misalkan server WA di mana dia ada berapa server sebelum nyampe ke server inti. Nah, gitu. Nah, untuk networknya di sini ada internet network layer ya, sama nih. Ya di sini sama. Nah, kemudian untuk di network interface layernya dia mendapatkan dua jatah ya, ibaratnya dua bagian kue, yaitu di data link dan di physical. Itu dikerjakan di network interface layer. Nah, network interface layer itu kalau kita lihat di model TCP/IP itu ada namanya Ethernet ya, itu kabel Ethernet LAN biasanya ya. Kemudian di dalamnya ada token ring ya, ada frame relay ataupun ada ATM. Nah, kemudian di dalam network layer ini ada yang namanya ARP ya. Di dalam internet protokolnya ada ARP, ICMP, IGMP. Nah, biasanya hacker-hacker itu suka melakukan yang namanya teknik ARP spoofing ya, ARP spoofing. Jadi teman-teman bisa searching tuh ARP spoofing itu apa ya. Itu merupakan bentuk kejahatan di internet ya. Nah, kemudian di host layer itu di sini ditransmisikan ya menggunakan transmisi kontrol tadi dan juga user diagram kontrol ya. Barulah nanti di dalam aplikasi layer ini diserahkan nih tujuannya kemana, dilihat telnetnya, FTP-nya, SMTP-nya, DNS-nya, DHCP-nya dan lain sebagainya. Nah, kalau ini lebih sederhanakan, jadi seperti ini ya. Biar enak juga, kalau tadi kan terlalu ribet. Di sini bisa lihat nih aplikasi layer O3, diperjelas lagi sama saya, dicarikan lagi contohnya. Ya, jadi teman-teman bisa mempelajari hal ini. Nah,
Ini kita perlebar lagi sedikit nih supaya lebih jelas ya antara perbedaan dari model OSI 7 layer dan juga TCP/IP ya. Nah, ini layanannya ya, protokol layanan di dalamnya nih melayani apa nih. Jadi dari HTTP kemudian kompres dan juga enkripsi tadi yang saya bahas ya, kompres enkripsi. Kemudian SESLNA itu menggunakan apa nih? Di sini ada database-nya, ada tunneling ya dan lain sebagainya, itu dikerjakan di aplikasi layar. Kalau misalnya program WA ya, itu di dalam programmingnya dia mengerjakan 3 hal ini semua ya. Dia membuat suatu fungsi program untuk mengerjakan 3 ini. Nah, kemudian di file transport ya, itu ada istilah segmen tadi ya, paketnya namanya disegmentasikan. Nah, itu ada TCP ya, ada UDP. Nah, di sini pun juga sama. Di network pun di sini dipilih nih paketnya menggunakan IP berapa ya, atau menggunakan ARP berapa, atau IGMP berapa, atau ICMP berapa. Nah, berikut pula di data link dan juga layar fisikal ya. Nah, itu dikerjakan menggunakan network interface ya. Jadi di situ sudah di dalamnya tersedia bit dan frame digabung langsung karena ini bentuknya jaringan internet ya, bukan jaringan lokal. Nah, sampai sini alhamdulillah selesai. Nah, sebelum itu saya mau tanya ke teman-teman ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman dari pembahasan materi ini? Halo? Belum Pak. Belum ada. Halo Pak. Suara saya masih masuk kan? Masih aman. Masih aman. Masih, Pak. Aman. Oke, mudah-mudahan teman-teman mengerti ya. Kalau nggak mengerti nanti kan ini slide-nya ada di Classroom. Slide-nya ada di Classroom. Jadi nanti teman-teman bisa buka kembali ya. Untuk masalah slide-nya bisa dipelajari kembali. Untuk pertemuan hari ini ya, saya kasih oleh-oleh lagi teman-teman karena sudah 3 kali pertemuan, jadi saya tidak akan banyak oleh-olehnya, cukup simple aja. Ini saya post ya, saya post di Google Classroom. Saya post itu deadline-nya Jumat ya, Jumat malam, Jumat dini hari, berarti hampir 2 harian ya. Tugasnya sederhana, ini saya post, teman-teman bisa lihat dulu di Google Classroom-nya. Sudah keluar belum? Saya belum, Pak. Ada yang sudah keluar? Belum. Coba di refresh. Sudah Pak. Sudah ya? Ya. Nah, di situ sederhana, soalnya hanya 1. Gak usah banyak-banyak kalau untuk komunikasi data ya. Coba bisa dibuka ya. Bisa dilihat. Nah, tugasnya itu teman-teman hanya buat ya, masing-masing orang ini buat 5 pertanyaan ya, 5 pertanyaan berikut jawabannya. Nah, tapi di sini ada batasan nih. Antara teman yang satu dan teman yang lainnya tidak boleh sama ya. Jadi pertanyaannya harus berbeda. Berarti di sini kan ada 8 ya. Karena 9 dengan saya ya. 9 dengan saya, berarti 8 ya. Yang hari ini hadir saya bilangnya 8. Nah, karena soalnya itu 5, berarti ya harusnya ada 40 soal masuk ya, yang berbeda. Tapi jika ada soal yang sama antara teman satu sama lain, maka hasilnya, perolehan poinnya akan saya bagi rata dengan berapa banyak soal ataupun jawaban yang sama. Sampai sini paham? Paham Pak. Paham ya? Nah, cara mengerjakannya simple sebenarnya biar nggak sama. Teman-teman bisa tinggal buka Google Doc 1, lalu kerjakan bersama-sama. Jadi nanti itu pasti tidak akan sama. Kalau sama tinggal komplain aja. Lewat WA, bro, kok lu nomornya sama sih? Itu kan. Nah, cuma gitu doang. Bikin 1 file di Google Doc ya. Lalu kalian kerjakan bersama, undang bareng-bareng. Saya yakin tidak akan sama karena satu sama lain pasti akan berbeda. Karena bisa baca gitu ya, kecuali kalau teman-teman ingin mengerjakan sendiri-sendiri ya udah random, itu mah bahasanya. Itu salah satu trik sebenarnya. Jadi saya ngasih tugas tapi ngasih trik juga ya. Jadi gimana nggak cepet dalam penyelesaiannya, harusnya lebih cepat. Jangan sampai
hari Jumat kalian juga telat mengumpulkannya, karena kalau telat nanti sama aja kalian tidak mengerjakan ya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Paham, Pak. Paham ya? Oke, karena waktu juga sudah menginjak maghrib. Sebelum kita akhiri, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung. Jangan kelihatan pusing, tetap tersenyum. Jangan kelihatan ruwet ya, Didin, tetap tersenyum. Ya, tampilkan gigimu yang